Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pada hari ini, pada siang hari ini, ya saya akan bagikan video pembelajaran mengenai tekanan osmosis, ya, yaitu salah satu dari sifat koligatif larutan, ya, yaitu untuk kelas 12 MIPA. Oke, nah seperti biasanya bahwa video yang saya tampilkan yaitu membahas beberapa soal yang sering muncul gitu ya, atau soal yang mungkin ditanyakan oleh siswa-siswi sekalian. Oke. Baik, kita ikuti pembahasannya ya. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu memudahkan siswa-siswi sekalian dalam proses pembelajaran. Oke. Oke. Baik. Soal yang pertama, tekanan osmosis larutan gula dengan MR 180 berkadar 10% pada suhu 27 derajat Celcius dengan massa jenis larutan 1,6 gram per mililiter adalah berapa atm? Gitu ya. Diketahui R-nya 0,082, satuannya liter atm per mol kali Kelvin. Ya, jadi mol kali Kelvinnya ini posisinya di bawah 1/10 gitu ya. Oke. Baik, terlebih dahulu saya tuliskan karena di sini larutannya larutannya adalah gula ya, maka saya tulis dulu gula larutan jenisnya adalah non elektrolit. Gitu ya. Kemudian ada massa jenisnya, biar saya tidak lupa juga, saya tuliskan 1,6 gram per mililiter. Oke. Kemudian, nah, karena di sini massanya tidak diketahui, ya seperti biasa kita misalkan massa larutannya adalah massa larutannya adalah 100 gram. Oke. Kemudian, nah, maka volume larutannya yaitu dari 100 gram dibagi dengan massa jenisnya, yaitu 1,6. Sehingga 62,5 mililiter. Gitu ya. Nanti saya tunjukkan kenapa harus V larutannya seperti ini. Oke. Kemudian, nah massa gulanya adalah 10%. Nah 10% itu dari 100 ini. Itu ya, atau dianggap sebagai 10 gram. Oke. Kemudian, nah suhunya yaitu pada suhu 27 derajat Celcius, ingat harus ditambahkan 273 supaya satuannya menjadi Kelvin. Oke. Kemudian R-nya 0,082. Oke. Baik, yang ditanyakan adalah tekanan osmosis larutan gula. Oke, atau dilambangkannya dengan P. Ya, seperti pada lingkaran. Oke. Kalau sudah, oke, rumus dasarnya dulu bahwa P sama dengan M kali R kali T. Ya, karena gula termasuk non-elektrolit. Oke. Diingat-ingat kembali, molaritas itu dirumuskannya adalah gram per mr kali 1000 dibagi volume larutan. Ya, bukan volume air. Ya, jadi volume larutan. Ya, jadi volume larutannya di sini ya, kembali sedikit ke yang diketahui. Jadi volume larutannya adalah 100 itu dari masanya dibagi dengan 1,6 gram per mililiter. Ya, karena ada rho-nya. Andaikan tidak ada rho-nya, maka massa larutan sama dengan volumenya. Gitu ya. Ya, maka nanti di soal berikutnya ada yang tidak ada rho-nya, tidak ada massa jenisnya, maka cara mengerjakannya juga sedikit berbeda. Itu ya. Jadi siswa-siswi sekalian mohon berhati-hati kalau ketemu soal atau dapat soal yang tipenya seperti ini. Ya, jadi butuh ketelitian. Oke? Baik, kalau sudah yang diketahui di sini, kita bisa masukkan. Ya, saya lanjutkan. Gramnya adalah 10, MR-nya adalah 180, ya, 1000-nya tetap di atas. Kemudian ingat volume larutannya adalah 62,5. Oke, R-nya adalah 0,082, T-nya 300. Gitu ya. Baik, sehingga kalau kalian menghitung semua, ini kalau dihitung semua, maka hasilnya adalah 21,5
86 atm. Ya, ingat satuannya tekanan osmosis harus atm, ya, yaitu atmosfer. Oke, bisa difahami ya dari sini. Baik, soal berikutnya. Nah, seperti ini, sejumlah 6 gram suatu senyawa non-elektrolit dilarutkan dalam 2 liter air. Jika tekanan osmotik, ya ada yang bilang tekanan osmotik boleh, ada yang bilang tekanan osmosis boleh, nggak ada masalah. Ya, jika tekanan osmotik larutan tersebut adalah 1,23 atm, temperatur 27 derajat Celcius, R-nya sudah diketahui 0,082, ya, maka berapakah massa molekul relatifnya? Oke, lihat pada soal ini, ya, pada soal ini rho-nya nggak diketahui, gitu ya, sehingga cara menyelesaikannya bisa diperhatikan. Oke, pertama saya tulis dulu karena diketahui senyawa non-elektrolit, saya tulis terlebih dahulu. Kemudian masanya dia 6 gram. Oke. Kemudian volume larutannya langsung 2 liter. Ya. Itu ya. Jadi kalau ada tipe seperti ini, jadi 6 gram, ya, itu kan zat terlarut dimasukkan dalam 2 liter air. Oke. Biasanya tipe soal seperti ini, penambahan 6 gram ke dalam 2 liter air itu dampaknya nggak terlalu besar. Gitu ya. Jadi karena cuma 6 gram sementara airnya sebanyak 2 liter. Gitu ya. Sehingga volume larutannya kita anggap seperti volumenya air. Gitu ya. Jadi kalau ada tipe soal seperti ini, maka kalau dia bilang dilarutkan dalam 2 liter air, ya maka volumenya 2 liter. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Ya, nilai Pi-nya 1,23 tekanannya. Kemudian suhunya adalah 27 sesuai yang ada di soal. Ya, selalu diingat-ingat ditambah 273. Ya, agar satuannya jadi Kelvin. Oke. Kemudian R-nya 0,082. Oke, R-nya selalu ditulis ya, mohon di tiap soal itu biasanya ada. Karena biasanya kadang pernah ada nilai R-nya itu hanya 0,08. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi misalkan kalian dapat soal yang nilai R-nya 0,08, ya kalian pakai yang sesuai ada di soal. Gitu ya. Jadi mohon lebih teliti lagi. Oke. Baik, berikutnya. Nah, yang ditanyakan adalah massa molekul relatif, ya, yaitu MR-nya. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Oke, seperti biasanya rumus Pi-nya adalah M kali R kali T. Oke, M-nya kita ubah jadi gram per MR kali 1 per V. Nah, ini bedanya. Ya, dengan catatan volume larutannya satuannya liter. Oke, kalau dia sudah liter, maka atasnya 1. Gitu ya. Kalau yang tadi, karena dia masih mililiter, maka atasnya ada 1000-nya. Oke, RT-nya tetap yaitu kali R kali T. Oke, yang diketahui kita masukkan, Pi-nya adalah 1,23, ya, M-nya, mohon maaf, maksud saya gramnya adalah 6, dibagi MR yang ditanyakan, ya, satunya tetap, lihat volumenya tadi 2 liter, ya, jadi 1/2 alias setengah. Kemudian R-nya 0,082, T-nya adalah 300. Oke. Oke, sehingga saya lanjutkan. Ya, jadi yang bagian bawah saya kalikan ke sebelah kiri. Gitu ya. Jadinya 6 kali 6-nya dari sini 6. Ini kalau dikalikan ketemunya 24,6, ya, baru ini dengan ini, ya. Jadi 2,46. Oke, baik. Ya, maka MR-nya ketemunya adalah 60. Oke, jadi bisa memahami ya. Jadi setiap tipe soal siswa-siswi sekalian harus bisa memahami ya di saat dia ada massa jenis dan di saat dia nggak pakai massa jenis. Oke. Baik, soal berikutnya.
berikutnya, banyaknya glukosa dengan MR 180 yang harus dilarutkan ke dalam 2 liter larutan agar isotonis dengan tekanan osmosis darah, yaitu 7,7 atm, pada suhu 27 derajat Celcius adalah berapa? Oke, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Larutan yang pertama yaitu glukosa. Masih ingat ya, bahwa glukosa bersifat non-elektrolit. Kemudian, volumenya adalah 2 liter. Ya, saya menuliskan 2 liter air, nggak ada masalah. Oke. Kemudian, agar isotonis. Nah, isotonis itu artinya tekanannya sama. Ya, larutan yang pertama dengan larutan yang kedua itu nilai tekanannya sama. Ya, itu namanya isotonis. Ya, atau ada guru yang bilang isotonik boleh. Oke. Kemudian, larutan yang kedua adalah darah pada manusia, ya, yaitu sifatnya adalah non-elit juga. Oke, kemudian Pi-nya 7,7, ya, kemudian suhunya yaitu 27 derajat Celcius. Oke, nah suhu ini adalah milik dari glukosanya, gitu ya. Oke, baik, berapakah massa glukosa yang harus dilarutkan? Ya, baik. Nah, karena tadi ada kata isotonis, ya bisa diperhatikan, maka Pi dari glukosa sama dengan Pi dari darah. Itu ya, Pi dari glukosa, kita ubah ke rumusnya, gram per mr kali 1 per V, satuannya liter, ya karena diketahui satuannya liter, kali R kali T. Sementara Pi-nya darah diketahui 7,7. Oke, sehingga yang diketahui tinggal kita masukkan. Ya, gramnya yang ditanya, ya biarkan dalam tulisan GR, MR-nya 180, ya satunya tetap, volumenya adalah 2 liter, R-nya 0,082, T-nya adalah 300. Oke, dan nilai Pi-nya adalah 7,7. Ya, nah maka setelah dihitung gramnya, ya. Nah, yang atas ini kalau dikalikan ketemunya 24,6. Kemudian yang bawah 180 kali 2 ya, kali 7,7. Nah, temunya ini 2772. Ya, sehingga kalau ini kalian bagi ya, ketemunya kurang lebih hasilnya adalah 112,6 gram. Ya. Oke, bisa difahami ya. Jadi nanti kalau ada kata-kata seperti ini isotonis, itu artinya nilai tekanannya sama. Oke. Baik, ke soal berikutnya. Jika 11,7 gram NaCl dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml, maka pada suhu 27 derajat Celcius, larutan tersebut mempunyai tekanan osmosis sebesar 18,204 atm. Ya, maka nilai alfa yang dimiliki NaCl adalah berapa? Ya, nilai R-nya sudah diketahui, MR-nya juga sudah diketahui. Oke. Nah, mungkin sebagian berpikir gini, Mak, NaCl itu kan larutannya kuat sifatnya. Oke, kok ada alfanya? Nah, tipe-tipe seperti ini biasanya adalah tipe jebakan. Gitu ya. Karena nilai alfanya yang ditanya, maka soal ini menganggap bahwa NaCl itu elektrolit lemah. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk soal-soal tertentu saja. Ya, kalau memang dia tanya alfanya, ya berarti kita anggap larutan ini lemah. Gitu ya. Walaupun kita dari kelas 1, kelas 2, ya, kelas 10, kelas 11 maksud saya, itu sudah ditanamkan bahwa NaCl itu sifatnya kuat. Gitu ya. Begitu ada soal yang menganggap dia lemah, ya nggak apa-apa. Ya, ingat ini hanya menganggap saja. Oke? Sehingga saya tuliskan di sini NaCl dianggapnya elit lemah. Gitu ya. Kenapa? Nah, perhatikan ini, ada alfa yang harus ditanyakan. Oke? Kalau sudah,
kita tulis yang diketahuinya, masanya 11,7, MR-nya sudah ada 58,5, kemudian suhunya 27, ya, yaitu tinggal ditambah 273 jadinya 300. Kemudian Pi-nya 18,204, ya, mohon maaf tadi volumenya lupa, volumenya 500 mili. Oke, nah yang ditanyakan adalah derajat ionisasi. Oke, nah kita tulis dulu NaCl, terionisasinya menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Oke, jumlah ionnya ada 2. Nah, bagian bawahnya saya tulis, ya, M-nya sama dengan 2, tapi yang ditanyakan alfanya. Oke, nggak apa-apa. Sehingga kita tulis, masukkan ke rumus I-nya. I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Oke, sehingga 1 ditambah, ya, N-nya 2 dikurangi 1, berarti 1 kali alfa. Sehingga ini, ya, bentuknya adalah I sama dengan 1 ditambah alfa. Berarti nilai I-nya nanti diganti dengan 1 ditambah alfa. Baru nanti alfanya akan ketemu. Oke, kalau sudah, baru masuk ke rumusnya. Pi dari NaCl. Ya, gram dibagi MR. Ya, saya langsung ke molaritasnya. Gram dibagi MR kali 1000 dibagi volume, yang satuannya mili, karena atas ada angka 1000-nya, kali R, kali T, kali I. Awas. Kalau sudah, kita masukkan. Pi-nya adalah 18,204, gramnya 11,7, MR-nya 58,5, 1000-nya tetap di atas. Volumenya 500, kemudian R-nya 0,082, T-nya 300, oke, I-nya adalah 1 ditambah alfa. Oke, kita hitung masing-masing. Oke, saya buat ngitungnya sini seperti ini ya. Ini tetap. Kemudian yang ini kalau dibagi ketemunya 0,2. Oke. 1000 dibagi 500 ketemunya 2. Yang lainnya tetap. 0,082, 300 dan 1 plus alfa. Ya, pembagian biasa. Ya, sehingga 1 ditambah alfa sama dengan 18,204 dibagi, ya, hasilnya ini, perkalian ini adalah 9,84. Ya, memang agak sedikit pakai kalkulator gitu ya. Sehingga ya, ketemunya 1 ditambah alfa adalah 1,85. Ya, berarti alfanya adalah selisihnya. Bisa difahami ya. Jadi alfanya adalah 0,85. Oke, karena di soal mintanya dalam bentuk persen, ya sudah tinggal dikalikan 100%. Sehingga nilainya adalah 85%. Oke, paham ya dari sini ya. Oke, nah jadi walaupun NaCl itu jenisnya kuat, sekali lagi, karena di soal dia dianggap lemah, ya sudah cara berpikir kita adalah dia sebagai elektrolit lemah, gitu ya. Walaupun kadang berlawanan. Ya, karena alfanya ditanya itu. Seandainya alfanya nggak diketahui atau nggak ditanya, gitu ya, malah tekanan osmosisnya yang ditanya, ya berarti nilai I-nya adalah 2. Gitu ya. Jadi bisa dipahami. Oke. Baik, soal berikutnya. Oke. Nah, soal ini mirip seperti yang NaCl tadi, ya. Bedanya bisa diperhatikan di sini. R langsung diketahui 0,082, tekanan osmotik larutan CaCl2 0,01 pada suhu 27 derajat Celcius. Oke, berapa nilainya? Ya, perhatikan di sini tidak ada alfanya, maka CaCl2 dianggap kuat. Gitu ya. Nah, saya tulis dulu CaCl2 elektrolit kuat. Ya, karena apa? Pada soal alfanya nggak ada. Ya, berarti enak. Kalau sudah molaritasnya 0,01 sudah diketahui. Ya, suhunya 27, ingat tambahkan 273. Jadinya 300. Ya, langsung yang ditanya tekanan osmosisnya. Oke, sehingga mohon maaf saya uraikan dulu CaCl2.
Ya, menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl min. Sehingga nilai N-nya sama dengan 3. Oke, alfanya kan nggak ada. Oke. Nah, di sini karena elit kuat, maka nilai I akan sama dengan N-nya. Ya, sehingga nilai I sama dengan 3 dalam ini. Oke. Kalau sudah, baru masuk ke rumusnya. Pi miliknya CaCl2 sama dengan M kali R kali T kali I. Oke, M-nya adalah 0,01, R-nya 0,082, T-nya 300, I-nya 3. Oke, sehingga kalau kalian kalikan semua, maka ketemunya adalah 0,738 atmosfer. Oke, ini lebih mudah ya. Ya, karena alfanya nggak ada. Gitu ya. Ingat-ingat, jika alfa tidak diketahui, maka dia dianggap sebagai elektrolit kuat. Oke. Baik, ke soal berikutnya. Tekanan osmotik larutan CdSO4 0,1 molaritas, derajat ionisasi 0,75. Nilai R-nya 0,082. Oke, pada suhu 127 derajat Celcius adalah berapa? Oke. Nah, saya tulis Z-nya dulu. Z-nya adalah CdSO4, dianggapnya elektrolit lemah dengan alfa 0,75. Oke, sehingga saya tulis yang diketahui lainnya dulu ya, yaitu molaritasnya 0,1, kemudian ya suhunya 127 ditambah 273 jadinya 400 Kelvin. Oke, yang ditanya tekanan osmosisnya. Oke, baik. Saya tuliskan terlebih dahulu CdSO4 yaitu terionisasi menjadi CD2 positif ditambah SO4 2 min. Gitu ya. Kemudian karena ionnya ada 2, berarti N-nya 2, alfanya 0,75. Oke. Kalau sudah, baru masuk ke rumus I-nya. I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan alfa. Sehingga I sama dengan 1 ditambah, nah ini 2 dikurangi 1 kali alfanya 0,75. Oke, 2 dikurangi 1 berarti kan 1, ya, 1 kali 0,75. Ya, sehingga jadinya nilai I-nya adalah 1,75. Oke, masuk ke rumus Pi-nya, bahwa Pi sama dengan M kali R kali T kali I, gitu ya. Tinggal kita masukkan yang diketahui. M-nya adalah 0,1, R-nya 0,082, T-nya 400, I-nya 1,75. Oke. Nah, sehingga kalau kalian hitung, nilainya adalah 5,74 ATM. Oke. Nah, baik. Soal yang terakhir, ya, sebanyak 11,46 gram LCl2, gitu ya. Jadi ada suatu zat, rumusnya ya, dirumuskannya LCl2. Oke, L ini adalah sebuah logam ya yang kita nggak tahu namanya apa ya. Jadi dia hanya dimisalkan saja. Oke. Dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 mili, derajat ionisasinya 0,25. Suhunya 27 derajat Celcius. Oke. Tekanan osmotik larutan tersebut diketahui 8,856 atm. Oke, R-nya sudah diketahui 0,082. Kemudian AR-nya Cl 35,5. Yang ditanyakan adalah AR dari logam L tersebut. Oke. Nah, saya tulis terlebih dahulu, yaitu LCl2, kemudian sifatnya elit lemah, ya, atau elektrolit lemah. Kemudian alfanya saya tuliskan 0,25. Oke. Kemudian masanya saya tuliskan, yaitu 11,46 gram, volumenya 250. Oke. Kemudian suhunya 27 tambah 273. Gitu ya, ingat-ingat, maka dia jadi 300 Kelvin. Tekanan osmotiknya
8,856 ya ATM. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah massa atom relatif ya atau AL. Oke, saya tulis senyawanya dulu. Ya, LCl2 terionisasi menjadi L2+ ditambah 2Cl negatif. Oke, sehingga jumlah N-nya 3, ada 3 ion. 1 ion positif dan 2 ion negatif, jadinya 3. Gitu ya. Kemudian nilai alfanya 0,25. Oke, kalau sudah masuk ke rumusnya yaitu 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Ya, jadi 1 ditambah 3 dikurangi 1 yaitu 2. Gitu ya. 2 dikalikan seperempat yaitu setengah. Ya, maka I-nya hanya 1,5. Oke, kalau sudah, maka masuk ke rumusnya, yaitu gram per mr kali 1000 dibagi volume, yang satuannya mili, kali R, kali T, kali I. Oke, yang sudah diketahui bisa dimasukkan, ya, Pi-nya adalah 8,856, kemudian gramnya 11,46, mr-nya yang ditanya, ya kita cari mr-nya dulu. Jadi sebelum mencari AR, cari MR-nya dulu. Kemudian 1000, V-nya 250, gitu ya. R-nya tetap 0,082, T-nya 300, I-nya 1,5. Oke, sehingga MR-nya 11,46 dari sini. Kemudian 1000 per 250 saya ubah jadi 4. Ya. Terus yang ini saya kalikan 3 deret ini jadinya 36,9. Ya, lalu dibagi dengan yang di atasnya. Dan saya bagikan dengan yang ini 8,856. Oke, sehingga hasilnya adalah 191. Oke, itu MR-nya. Oke, awas yang ditanya AR-nya L. Ya, belum selesai. Sehingga, nah di sini MR dari LCl2 adalah 191. Oke, diingat senyawa tadi LCl2 itu terdiri dari 1 atom L dan 2 atom Cl. Sehingga AR-nya L ditambah 2 kali AR-nya Cl, hasilnya 191. Ya, AR-nya Cl kan sudah ada diketahui di soal 35,5. Jadinya AR-nya L ditambah 2 kali 35,5. Itu ya, sama dengan 191. Nah, sehingga AR-nya L adalah 191 dikurangi 71. Ya, sehingga hasilnya adalah 120. Oke. Ya, baik. Sekian dahulu video pembelajaran hari ini. Ya, silakan dipelajari kembali ya kepada siswa-siswi sekalian. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu siswa-siswi sekalian dalam proses belajarnya. Gitu ya. Mungkin beberapa ada soal yang tipenya mudah, ada yang tipenya sedang, dan ada yang tipenya agak sulit. Ya, karena istilahnya saya sendiri nggak tahu nanti kalian dapat soal yang tipe seperti apa. Gitu ya. Makanya tetap saya bahas, tetap saya berikan pembahasannya supaya siswa-siswi sekalian apa ya, mungkin belajarnya bisa lebih tekun lagi ya. Jika ada yang tidak bisa, ya jika ada soal yang mungkin dirasa sulit, bisa bertanya ke pertama bisa didiskusikan dulu mungkin dengan teman-teman sebangku gitu ya, atau jika masih ada yang belum ketemu nih ya istilahnya solusinya belum terpecahkan, maka bisa ditanyakan ke guru bidang studi kimianya di masing-masing sekolah gitu ya. Semoga video ini dapat membantu siswa-siswi sekalian dalam belajarnya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran kimia berikutnya, gitu ya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya.
gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini, silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.